Shalom, silakan duduk. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Lemes. Bagaimana kabarnya? Luar biasa baiknya ya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Gembala karena sudah dikasih kesempatan untuk melayani saudara-saudara di tempat ini. Karena ini masih Imlek, saya boleh ya ngomong selamat Imlek kepada saudara-saudara. Tapi kalau saya nanti ngomongnya sengtiaunya enggak bagus, tolong dimaafkan karena saya bukan made in dari sana ya. Oke, saya coba ya. 新年快乐，恭喜发财，身体健康，万事如意，年年如意，Jesus祝福你，amin. Serahkan sorak-sorai buat Tuhan kita, amin. Baik, tema kita bulan ini adalah mengasihi. Bulan Februari itu biasanya identik dengan bulan mengasihi. Ada Valentine, kemudian kemarin kita Imlek. Siapa yang kemarin kumpul-kumpul sama keluarga? Enggak ada? Oh, 2. Ada lagi? Ada lagi. Saya kemarin hari Jumat malam saya kumpul sama keluarga saya, keluarga kecil. Kemudian hari Minggu kemarin saya kumpul dengan hari Sabtu kemarin saya kumpul dengan keluarga besar. Jadi kebetulan tahun ini acaranya diadakan di Kota Malang, jadi keluarga-keluarga yang dari luar kota itu datang semua, seneng kumpul ngobrol, kita main game, kita makan, kita ketemu udah berpuluh-puluh tahun enggak ketemu. Jadi disitulah kita bisa belajar kasih dan belum telat kalau saat ini kita belajar untuk mengasihi sesama manusia. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, jadi yang saya mau mulai itu seperti ini. Berapa banyak dari saudara ketika saudara beli sesuatu atau saudara daftar sesuatu, daftar rekening tabungan atau saudara daftar apapun lah ya, atau membeli sesuatu, berapa banyak saudara yang membaca syarat dan ketentuan yang biasanya dituliskan di paling bawah, hurufnya kecil-kecil atau ditaruh di paling belakang yang di halaman baliknya, tulisannya kecil-kecil, ada pasal 1, pasal 2, ayat 1, ayat 2. Berapa banyak yang di sini yang membaca semuanya dengan teliti? Enggak ada. Semuanya dengan penuh iman, menandatangani, kemudian berharap Tuhan tolong saya Tuhan. Kalau ada apa-apa jangan sampai saya dirugikan Tuhan. Saya ini termasuk orang yang teliti, saya termasuk orang yang detail. Dan kalau sudah sampai di syarat dan ketentuan, biasanya saya dengan tekad semula saya akan baca, saya akan teliti satu-satu, saya baca. Biasanya cuma kuat sampai di 2 paragraf saja. Karena apa? Karena sudah ada istilah-istilah hukum yang ini apa ya? Pihak pertama, pihak kedua menyatakan apa-apa. Sudah Tuhan, pokoknya ini tak tanda tangan, nanti semoga Tuhan melindungi tidak terjadi apa-apa. Tapi saya pernah, karena saya tidak teliti, saya itu pernah di-ban. Jadi saya dilarang lagi menggunakan satu fasilitas dari satu marketplace karena saya tidak membaca syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan setelah saya di-ban, saya baru tahu, oh ternyata ada syarat bahwa tidak boleh membeli dalam jumlah yang banyak dan berkali-kali. Jadi sistemnya itu menganggap bahwa kalau kita membeli banyak dan berkali-kali, sama sistem itu didetek bahwa kita itu melakukan pembelian untuk dijual kembali. Nah itu dilarang. Nah saya baru sadar, aduh sebenarnya itu barang yang saya butuhkan, tapi karena sudah di-ban ya sudahlah, ya sudah saya sadar bahwa saya melanggar aturan yang itu, seperti itu. Dan kenapa dibuat syarat dan ketentuan? Di sini ada yang pernah belanja online, marketplace. Wih, hemat semua, tidak ada yang pernah belanja online. Ayo ngaku, angkat tangannya. Siapa yang pernah belanja online? Oke, terima kasih buat kerjasamanya, saudara luar biasa, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Iya, jangan tegang toh saudara. Kalau saudara tegang, saya jadi lebih tegang dari saudara. Di sini ada Bapak dan Ibu Gembala. Hati saya bisa ndrodok kalau saudara tegang seperti ini. Oke, berikan tuh, saya senyum ke kanan kirinya bilang,
Kamu luar biasa hari ini. Puji Tuhan. Biasanya kalau kita belanja online yang paling sering apa? Ada di paket kita, tulisannya apa? Unboxing. Benar? Minta video unboxing sebagai bukti kalau terjadi sesuatu buat barang yang kita beli. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu bagi pihak penjual adalah untuk melindungi atau untuk membatasi kewajiban pihak penjual. Sehingga kalau ada mungkin kerusakan itu ada karena pihak pengiriman, maka dia tidak perlu bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab adalah pihak pengiriman. Jadi diperlukan syarat dan ketentuan dalam hidup kita, dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bisa melindungi kita dari kita ini melakukan kewajiban yang mungkin berat buat kita. Tetapi kita mau lihat bagaimana di dalam kehidupan kita dalam mengasihi sesama manusia. Kita baca sama-sama di Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Waktu itu Yesus sedang ada di perjamuan makan terakhir dengan para muridnya. Ini adalah saat-saat di mana Tuhan Yesus itu sudah mendekati akhir ujung pelayanannya. Jadi kurang 2 hari kan, kalau saya hitung kurang 2 harian itu Tuhan Yesus itu sudah ada di akhir ujung pelayanannya. Yesus bicara banyak, Yesus melakukan banyak hal. Dan kemudian saya percaya bahwa ketika itu Tuhan Yesus ngomongnya itu bukan ngomong yang santai-santai, ngomong yang asal ngobrol-ngobrol kalau kemarin kita ketemu keluarga pada waktu Imlek, enggak seperti itu. Dia bicara sesuatu yang serius, dia tinggalkan kalimat-kalimat warisan, dia berikan teladan-teladan dalam kehidupan kita untuk apa? Ketika Yesus sudah balik ke surga, setiap dari kita itu bisa meneruskan misinya Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Kita bisa meneruskan misi kerajaan Allah di dalam dunia ini. Dan kita mau lihat di ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Ayat yang ke-35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Yesus memberikan satu standar baru di sini. Satu standar baru yaitu adalah kasihi sesamamu sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kita mau lihat sih sebenarnya kalau perjalanan kasih itu kayak apa sih dari berabad-abad yang lalu. Kita mau lihat mundur di tahun sekitar 1800 sebelum Masehi. Ada satu raja yang namanya Hammurabi, dia bikin satu hukum yang namanya hukum Hammurabi. Jadi raja ini adalah raja Babilonia dan dia ini berhasil menguasai banyak bangsa. Sehingga supaya bangsa-bangsa ini bisa berjalan dengan baik, satu negara yang memiliki hukum yang baik, dia menciptakan hukum Hammurabi. Yang salah satu pasalnya, kalau saya tidak salah itu di pasal 196, menuliskan seperti ini bahwa mata ganti mata, telinga ganti telinga. Jadi standarnya mereka pada zaman itu memperlakukan orang lain adalah apa yang kamu lakukan kepadaku, aku akan balas kepadamu sama seperti itu. Itu hukum Hammurabi. Nah kita maju lagi ketika di sekitar tahun 13 sebelum Masehi. Ini sebelum Tuhan Yesus lahir. Yaitu ketika itu dari zamannya Hammurabi sampai zamannya hukum Taurat itu mereka melakukan yang namanya mata ganti mata. Kemudian telinga ganti telinga seperti itu. Jadi apa yang kamu lakukan ke orang lain, kamu lakukan ke aku juga akan melakukan hal yang sama ke kamu. Nah di hukum Taurat ini Tuhan kasih menaikkan levelnya. Jadi kalau selama ini ya mata ganti mata. Kamu cungkil matanya orang, saya akan cungkil mata kamu. Seperti itu. Nah di sini Tuhan menaikkan standar kasih, level kasih. Yang dituliskan di Matius 22 ayat ke-39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi terjadi perpindahan standar. Dari apa yang kamu perbuat, aku akan perbuat sama seperti kamu, menjadi perlakukanlah orang lain sama seperti kamu kepingin diperlakukan. Jadi ini ya contohnya, kalau saya suka makan, saya akan sering kasih makanan ke orang lain, supaya apa? Saya harapkan orang lain itu ngasih makanan juga ke saya, itu.
Kalau saya suka dipuji, kalau saya suka dipuji, maka saya akan banyak memuji orang lain. Tujuannya supaya apa? Ya kalau kamu sudah puji saya berharap agar kamu juga puji saya. Seperti itu standarnya hukum Taurat. Kemudian naik lagi standar yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu di zaman sekitar tahun 30-an Masehi. Kan orang nanya nih, orang-orang itu nanya, ada satu imam itu nanya kepada Tuhan Yesus, sesama manusia itu siapa? Saya memperlakukan siapa? Supaya saya bisa dapat balasan sesuai yang saya inginkan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Di mana di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang Samaria itu dia sudah tidak peduli tentang etnis, dia tidak peduli tentang kepercayaan, dia tidak peduli tentang apa kamu tetanggaku, atau kamu saudaraku, atau kamu saudara jauhku, atau kamu saudara dekatku, dia sudah tidak peduli lagi. Dia tidak kenal orang yang dipukuli hampir mati ini, orang Samaria ini tidak kenal, dia tidak kenal, tidak punya hubungan sama sekali. Yang membuat mereka ada di satu kondisi yang sama adalah mereka ada di tempat yang sama, di waktu yang sama, dan orang Samaria ini melakukan perbuatan kasih kepada orang yang dipukuli hampir mati ini. Nah, ini naik lagi levelnya. Jadi siapa yang dikasihi? Yaitu kasihilah sesamamu manusia, semua manusia. Bukan cuma yang sama-sama agamanya, bukan cuma yang sama-sama etnisnya, bukan yang sama-sama budayanya, bukan, atau yang sama-sama bahasanya, bukan, tetapi sesamamu, semua manusia sama seperti dirimu sendiri. Itu standar yang naik lagi. Dan standar yang paling utama yang Tuhan berikan di sekitar tahun 30 sampai 33 setelah Masehi ya, itu adalah di perjamuan makan terakhir ini. Yaitu ketika Yesus memberikan satu perintah yang baru. Yaitu bagaimana kita mengasihi, yaitu seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Mungkin saudara sudah banyak dengar ya bahwa kasih itu ada 4, ada eros, ada filia, ada stergo, ada agape. Tapi waktu saya belajar lagi ketika kasih agape itu satu kasih yang tidak bisa sebenarnya dilukiskan. Sama sekali tidak bisa dijelaskan. Karena apa? Kasih ini benar-benar tanpa syarat. Kasih ini benar-benar dia itu walaupun apapun yang kamu lakukan kepadaku, aku tetap mengasihi kamu. Siapapun kamu, aku tetap mengasihi kamu. Apapun yang terjadi, aku tetap mengasihi. Nah Tuhan mau kita belajar mengasihi sesama kita, sama seperti contoh yang sudah Tuhan berikan. Sebenarnya pada waktu perjamuan malam terakhir itu, apakah Tuhan Yesus itu tahu enggak sih kalau Yudas mau mengkhianati dia? Tuhan Yesus tahu loh, tertulis tuh nanti saudara baca ya di kitab Yohanes yang ini ya. Itu Tuhan Yesus itu sudah tahu Yudas itu sudah punya rencana untuk menyerahkan Yesus kepada ahli-ahli Taurat itu, kepada imam-imam besar. Dan kemudian Tuhan Yesus tetap mengasihi Yudas. Tuhan Yesus tetap membasuh kakinya Yudas. Tuhan Yesus tetap mempraktekkan kasih. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau saya tahu ya orang yang mau mengkhianati saya, kalau saya sudah tahu, sudah dengar aja. Saya tidak maha tahu, Tuhan Yesus itu maha tahu. Sudah dengar orang itu jelek-jelekkan kamu, orang itu mengkhianati kamu, orang itu jual namamu ke orang lain. Mungkin ya basuh kakinya itu bukan pakai lap ya, tapi pakai yang gosokan yang stainless itu loh ya. Gosok sampai biar dia merasakan ya. Itu yang mungkin akan saya lakukan, tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana sih, apa sih respon kita, bagaimana sih kita mau mengasihi sesama kita. Yesus juga menunjukkan kasihnya kepada wanita yang ada di sumur, wanita Samaria yang ada di pinggir sumur. Bukan di sumur ya, kalau di sumur itu kan masuk ke dalam sumur, ini wanita di pinggir sumur. Jadi Tuhan Yesus dan wanita ini ngobrol di pinggir sumur. Yang dia memiliki kepercayaan yang berbeda, budayanya berbeda, cara hidupnya berbeda, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi sampai orang ini bisa menerima kerajaan Allah di dalam kehidupannya. Dan satu peristiwa lagi, ini satu peristiwa yang saya itu favorit saya di Alkitab. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes saudara sepupunya itu sudah meninggal. Yesus sedih enggak? Sedih. Dia katakan kepada muridnya, ayo kita pergi menyendiri. Maksudnya itu
Ini sepupuku, ini saudara sepupuku. Saya kemarin juga ketemu sama sepupu saya, seneng bisa kumpul, bisa ngobrol, bisa ketawa. Nah ini bukan sukacita yang Tuhan Yesus dengar, tapi adalah duka cita. Saudaranya meninggal, saudara sepupunya meninggal karena dibunuh. Dan itu bukan kesalahannya Yohanes. Yohanes hanya mengatakan kebenaran, tetapi dia harus menerima hukuman, yaitu dipenggal kepalanya sampai mati. Tuhan Yesus pada waktu itu dia butuh waktu untuk sendiri. Dia butuh waktu untuk dia menyendiri bersama para muridnya. Tetapi ketika Tuhan Yesus mau berangkat menyendiri naik perahu di ujung sebelah sana, sudah banyak orang-orang yang menunggu dia. Mereka membutuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tergerak dengan belas kasihan. Tuhan Yesus tergerak karena Tuhan Yesus mengasihi mereka. Melayani mereka dari pagi sampai malam. Sampai satu kejadian, satu mujizat epik yang terjadi, yaitu dari 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dan masih siswa 12 keranjang. Itu karena kalau bukan karena kasih, itu enggak bisa, enggak mampu. Dan Tuhan Yesus mau agar kita mengasihi sesama kita, sama seperti teladannya Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Ini sudah tegang semua, kenapa? Bingung yang mana yang ini, yang mana yang harus belajar kasihnya. Kita kalau mau belajar kasih biasanya kita belajarnya dari mana? 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai yang ke-7. Kita semua yang di tempat ini mungkin biasa dengar ayat ini dikhotbahkan di pernikahan. Pada waktu saya menikah, ada Pak Budi yang memberkati pernikahan saya, Pak. Jadi Pak Budi juga khotbah tentang ini, tentang 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai yang ke-7, tapi saya lupa dia ngomong apa aja, soalnya waktu itu saya juga tegang, sudah tidak tahu ngomong apa, pokoknya ngomongnya dari sini. Tapi saya mengucap syukur, terima kasih Pak sudah memberkati pernikahan kami langgeng sampai sudah 16 tahun ini Pak. Puji Tuhan. Kita nggak akan baca satu-satu, tapi kita akan langsung belajar ya satu-satu ya, ayatnya terlalu panjang, kita akan lihat satu-satu. Bagaimana mengasihi tanpa syarat, mengasihi tanpa syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau syarat dan ketentuan yang berlaku itu biasanya tandanya itu ini loh, yang bintang kita panggilnya apa? Asterik ya, kita panggilnya asterik. Jadi bagaimana kita bisa mengasihi tanpa asterik, tanpa syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang pertama adalah kasih itu sabar, tanpa asterik. Bukan mengasihi di sini kalau saya lihat di detailnya mengasihi tentang sabar ini adalah long suffering. Tetap mengasihi walaupun penderitaannya lama. Mungkin kita ngomong ya, aku bisa belajar sabar, tapi cepat berubahlah. Jangan lama-lama, aku bisa belajar sabar. Tapi kalau dikasih tahu 1-2 kali itu nurut, jangan bantah. Aku bisa sabar. Kalau kamu ikut apa yang aku mau, itu adalah syarat dan ketentuan yang berlaku. Asterik. Alkitab katakan apa? Sabar, titik. Oke. Yang kedua, kasih itu murah hati. Saya sudah cek, murah hati itu baik hati. Ya saya akan baik kalau kamu baik kepada saya. Saya akan baik kalau kamu biasanya menolong saya. Saya akan baik kalau orang itu biasanya memperlakukan saya dengan baik juga. Itu asterik. Syarat dan ketentuan berlaku. Alkitab ajarkan apa? Baik hati, titik. Yuk ngomong, baik hati, titik. Oke, naik level lagi ya. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu ikhlas. Mungkin kita ngomong, ya saya bisa, enggak apa-apa, saya enggak cemburu, saya enggak iri hati. Kalau dia dapat jabatan itu enggak pakai orang dalam, saya enggak iri, saya enggak cemburu kalau dia memang bekerja keras untuk hal yang itu dan dia memang layak mendapatkannya. Saya enggak apa-apa. Itu namanya bersyarat. Itu namanya kasih yang bersyarat. Alkitab ajarkan kasih itu ikhlas.
titik. Yuk ngomong lagi yuk. Ikhlas, titik. Oke. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong, rendah hati. Kalau dia tidak merendahkan saya, ya saya bisa mengasihi dia. Kalau dia menyapa duluan, ya saya sapa duluan. Kalau dia tidak nyapa, ya sudah tidak usah disopot, pura-pura tidak kelihatan aja, pura-pura tidak tahu. Kalau dia tidak pernah ngomong apapun ke saya, ya sudah ya tidak perlu diajak ngomong. Itu, kasih itu bersyarat seperti itu. Tapi Tuhan ajarkan apa? Rendah hati, titik. Sudah, tidak perlu syarat, tidak perlu ketentuan yang berlaku. Semuanya kita lakukan, titik. Yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi tidak melakukan yang tidak sopan. Kalau dia saya siang ini ngalami loh, siang tadi ini. Memang kalau kita itu mau menyampaikan firman Tuhan sama Tuhan itu biasanya digosok dulu itu tadi ya, diizinkan terjadi dulu ya biar ada urapannya mungkin kalau khotbah ya, biar nyampe ke jemaat ya sudah kamu sudah melakukan supaya kamu bisa menyampaikan ke jemaat. Jadi siang ini keluarga saya sebagian belum pulang. Jadi siang ini kami itu mau makan di satu tempat dan kemudian saya diminta untuk lakukan reservasi, kemudian pesen-pesen menu apalah, macam-macam lah. Nah saya ini kan enggak ngerti restoran ini, dia menunya seberapa banyak, kemudian cara pesennya bagaimana. Nah mungkin karena keadaan restorannya itu sangat ramai ya, jadi ketika saya melakukan pemesanan, orang itu marah-marah ke saya ditelepon dia marah. Ini gini loh ya, kayak gitulah ya, wis tidak usah diomong ya. Kemudian saya cuma bilang, oh iya baiklah, saya akan ganti caranya. Ya, terima kasih sudah menginfo saya. Sopan, titik. Apakah saya tadi kalau dia marah-marah, saya berhak ngomong, saya ini bukan pemilik restoran, saya enggak ngerti sistemmu, jadi saya ini tidak tahu cara pesennya. Enggak, tapi puji Tuhan, Tuhan tolong hari ini. Sopan, titik. Dan ketika saya sopan, ketika saya membalas dengan perkataan seperti itu, orang ini turun nadanya. Tadi saya hanya melalui telepon pesennya. Kemudian ketika saya datang ke sana dia ngomong, iya Ce, ternyata ketika kita bisa mengasihi dengan cara kita sopan ke orang lain, orang pun akan melakukan hal yang sama kepada kita. Sopan, titik. Yang ketujuh, tidak pemarah. Artinya adalah kepala dingin. Kepala dingin. Kalau dia adil, ya saya akan adil. Kalau dia adil, ya saya tidak marah. Kalau dia dikasih tahu cepat-cepat berubah, kalau dia kasih tahu cepat-cepat bertobat, ya tidak apa-apa, saya akan terima dia. Tapi bukan seperti itu. Kasih Tuhan yang agape itu dia mengatakan tidak pemarah. Ada satu kejadian di Alkitab, gara-gara marah, gara-gara panas hati, seorang kakak membunuh adiknya. Itu dilakukan oleh Kain kepada Habel. Itu adalah sesuatu di mana kita mengizinkan amarah kita itu menguasai kita. Sampai kita tidak bisa lagi mengasihi tapi kita melakukan dosa. Kasih itu tidak pemarah. Kepala dingin, titik. Kemudian apa lagi? Pemaaf. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya perempuan itu biasanya kejadian berapa puluh tahun yang lalu masih ingat ya. Omongannya apa kita masih ingat gitu ya. Sakitnya di sini itu masih ingat gitu ya. Nah, apakah kita mau mengingat-ingat kesalahan orang lain? Tuhan katakan bahwa aku tidak mengingat lagi pelanggaranmu. Aku tidak lagi mengingat kesalahanmu. Katakan bahwa kasih adalah
tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu pemaaf. Pemaaf itu seperti apa ya? Ya terus-terusan memaafkan. Walaupun orang itu melakukan pelanggaran 70 kali 7, terus-terusan memaafkan, ya dimaafkan. Tapi bukan berarti kita setuju dengan perbuatannya. Kita tetap mengasihi pribadinya, bukan berarti kita setuju dengan perbuatannya. Kemudian ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Kasih itu berbelas kasih, tanpa syarat, tanpa apapun, tanpa embel-embel, tidak pakai syarat dan ketentuan. Kita begitu melindungi diri kita supaya kita enggak sakit. Kita begitu melindungi diri kita supaya kita tidak sampai merasakan kesedihan yang banget, sampai kita malah tidak bisa berbelas kasihan tanpa syarat. Alkitab ajarkan bahwa kita berbelas kasihan dan titik. Artinya apa dari semua itu? Yaitu kasih itu tanpa syarat. Walaupun itu sakit, kita tetap mengasihi. Walaupun kita tidak dipedulikan, kita tetap mengasihi. Walaupun kita tidak dianggap orang lain, kita tetap mengasihi. Walaupun orang melakukan kesalahan yang sama terus. Sampai kapan? Tanpa syarat. Kita tetap mengasihi, sama seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Tanpa syarat. Amin. Ini semua diam karena sudah tersayat-sayat atau karena sudah lulus semua? Sudah lulus semua. Kalau sudah lulus semua, kita bisa cepat-cepat pulang. Tapi saya percaya bahwa Tuhan hari ini berbicara seperti ini. Tuhan mau setiap dari kita belajar sesuatu. Amin. Jadi bagaimana sih mengasihi yang tanpa syarat? Mengasihi tanpa tanda asterik, mengasihi tanpa syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama adalah kita bikin checklistnya. Slide-nya silakan. Checklistnya. Nah, ini silakan difoto. Yang bawa HP saya kasih waktu untuk memfoto kalau mau. Silakan difoto di sini. Saya sudah rangkumkan buat saudara di tempat ini. Saudara cek yang mana yang saudara belum. Yang mana yang saudara sudah. Yang mana yang saudara perlu tingkatkan. Alkitab katakan di Mazmur 26 ayat yang 2 yang sampai ketiga. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju kepadamu, pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Saudara nanti periksa lagi checklist ini di rumah ya. Coba dicentang yang mana yang saudara perlu lakukan. Tapi yang saudara tidak boleh lakukan adalah jangan centang punyanya suami saudara. Jangan dicentang punyanya istri saudara. Jangan dicentangkan punyanya anak saudara. Dicentang sendiri-sendiri. Yang mana yang saudara perlu berubah. Yang mana yang saudara masih perlu ditingkatkan. Karena saya percaya setiap hari ya. Tuhan itu kenapa sih kok taruh kita di dunia ini? Kenapa Tuhan taruh kita di dunia ini adalah kita itu mau belajar kasih yang terus menerus. Kasih yang tidak pernah berakhir. Kasih yang selalu sama seperti kasihnya Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau kita belajar kasih, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Maka begitu kita bertobat, ya Tuhan langsung bawa kita pulang aja. Enak, beres, tidak ada masalah. Tetapi Tuhan mau belajar agar dunia ini tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan dengan kita itu mengasihi. Yang kedua, saya percaya mengasihi itu bukan sesuatu yang gampang. Lebih mudah memberikan syarat dan ketentuan daripada mengasihi titik. Karena itu yang kedua kita butuh yang namanya Roh Kudus. Kita buka sama-sama di Titus 3 ayat yang keempat sampai yang kelima. Titus 3 ayat keempat sampai kelima, slide berikutnya. Kita baca sama-sama boleh? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Ayat yang keempat, 1, 2, 3. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Ia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuhan pun tahu loh, kita ini enggak baik dan kita itu diselamatkan bukan karena kebaikan kita. Maka setiap hari kita perlu mengandalkan Roh Kudus. Kita perlu dalam setiap hari, Tuhan, kalau tadi saya dibentak-bentak sama orang itu ya Tuhan, bagaimana respon saya? Apa yang harus saya lakukan?
Tuhan kalau saya diperlakukan tidak adil ya Tuhan selama ini oleh keluarga saya. Apa yang harus saya lakukan untuk saya mengasihi dia? Tuhan bagaimana caranya saya bisa mengasihi? Allah Roh Kudus tolong. Allah Roh Kudus engkau sertai pimpin jalanku. Ajar aku bisa memiliki hati seperti hatimu ya Tuhan. Ini yang sehari-hari kita lewati. Dan kita benar-benar perlu mengandalkan kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang kita perlukan untuk kita praktek kasih sesama manusia tanpa syarat dan ketentuan yang berlaku adalah kita perlu berada dalam satu komunitas. Saudara mesti punya orang di mana saudara ini yang tahu apa yang saudara gumulkan dan kemudian menolong saudara melewati pergumulan itu. Dan tempat di mana kita bisa belajar di situ adalah di komunitas, di FA. Saya ini lahir baru bukan ketika saya masih ceprot. Saya lahir bukan lahir orang Kristen. Saya dari kecil saya juga enggak kenal firman Tuhan, enggak tahu, enggak ngerti. Saya baru ketemu Tuhan pada waktu saya kuliah. Ketika waktu itu saya lahir baru, saya merasakan kasih mula-mula dan saya mencintai Tuhan dengan segenap hati. Tapi saya ini orangnya introvert, saudara. Saya ini orangnya tertutup, saya orangnya tertutup. Jadi kalau saya ambil tes yang itu loh, yang zaman sekarang itu namanya apa, yang introvert, ekstrovert, kemudian bagaimana sifatnya kita itu ya. Saya pernah ambil berdua sama anak saya ya. Punya saya saudara hasilnya itu introvert 98%. Jadi saudara bisa bayangkan betapa tertutupnya saya, betapa saya ini orang yang introvert. Dan kemudian anak saya kebalikannya, dia ekstrovert 98%. Jadi makanya saya sama anak saya ini kayak hoping gitu loh ya. Soalnya dia menutupi keintrovertan saya dan saya menutupi keekstrovertannya dia. Jadi itu bagaimana di dalam satu komunitas kita tahu bahwa ada orang yang tidak bisa mengampuni, orang yang tidak bisa memaafkan, maka kita sama-sama ayo maafkan, ayo kita doakan. Bagaimana ketika walaupun saya sendiri dalam keadaan saya diperlakukan tidak adil oleh keluarga saya, tetapi saya masih mendoakan orang lain yang dia mungkin memiliki masalah pemarah, yang dia memiliki masalah dia tidak bisa peduli sama orang lain, yang dia mungkin memiliki kasihnya itu harus bersyarat. Dan ketika kita melayani di dalam komunitas kita, ketika kita melayani sesama kita, ketika kita mendoakan, ketika kita mendukung, mensupport, itu kita sebenarnya sedang menyembuhkan diri kita sendiri. Saya banyak belajar ini di FA. Jadi dulu saya kalau introvert saya enggak mau ketemu sama orang lain, jadi datang ke gereja ya ibadah, duduk di balkon paling belakang. Tapi saya ngaku ya sampai sekarang pun saya kalau datang ibadah saya mesti duduknya di sebelah situ, di balkon situ. Jadi saya enggak pernah ketemu orang lain, saya pokoknya datang ibadah pulang, datang ibadah pulang. Ternyata dari situ saya enggak bertumbuh, saya tetap pemarah, saya tetap orang yang mudah kecewa, saya tetap orang yang enggak bisa kontrol emosi saya. Tetapi ketika saya bergabung di dalam FA, ketika saya bergabung di dalam satu kelompok sel, di situ saya diubahkan. Di situ ada orang-orang yang tahu, ayo jangan marah. Saudara, gereja ini lagi program, salah satu programnya adalah FA. Yang belum gabung boleh banget ikut di FA. Di FA itu kita bisa ketemu banyak orang. Di FA itu kita bisa ketemu dengan berbagai macam karakter. Bukan cuma masalah seneng-seneng saja, bukan cuma masalah sedih-sedih saja. Salah satu yang dihindari orang untuk berkumpul sama orang lain adalah apa? Enggak wes, nanti saya digosipkan. Ada yang merasa seperti itu? Enggak wes, nanti saya diomongkan ke banyak orang. Ada? Enggak usah angkat tangan, enggak apa-apa. Tapi saya percaya saudara, ketika saudara menemukan FA yang tepat, ketika saudara menemukan FA yang benar-benar support saudara, saudara akan pertumbuhannya itu akan berkali-kali lipat dan benar-benar kita bisa praktek kasih di situ. Yang belum FA, ayo gabung FA. Mau gabung FA di sini boleh, mau gabung FA saya promosi sangat boleh. Nanti boleh tanya saya FA-nya di mana. Oke. Di Yohanes 13 ayat yang ke-35. Dengan demikian semua orang tahu bahwa engkau adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
Bagaimana orang tahu kita muridnya Kristus? Kita sudah cinta Tuhan, kita sudah berapi-api kepada Tuhan, kita sudah sangat cinta banget sama Tuhan. Tapi bagaimana orang tahu kalau kita ini cinta Tuhan? Yaitu dengan kita saling mengasihi. Hari ini Tuhan sudah ajarkan kepada kita, kasih itu tanpa syarat, tanpa asterik. Kasih itu titik, dan kasih itu adalah kasih yang agape. Nanti saudara cek, di checklist saudara yang mana yang saudara perlu tingkatkan, yang mana yang saudara perlu perbaiki. Kemudian saudara benar-benar membutuhkan Roh Kudus. Kalau ada orang berlaku seperti ini kepada saya, maka apa yang harus saya lakukan Roh Kudus? Bagaimana respon pertama saya? Yang ketiga adalah saudara perlu bergabung di dalam satu komunitas untuk membuat saudara bertumbuh semakin untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita selesai, saya selesai dan saya percaya Tuhan mau ubahkan setiap dari kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengasihi sama seperti standarnya Tuhan. Yaitu seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Amin.